没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Dengan pengawasan kelompok Long Hao Chen, Lin Xin dan Chen Yinger memasuki sisi arena latihan. Dengan sangat cepat, keduanya meningkatkan jarak yang memisahkan mereka. Long Hao Chen yang berdiri di area penonton berteriak dengan keras. Ini hanya sebatas latihan. Jangan sampai kalian benar-benar melukai. Mulailah sekarang. Begitu suara Long Hao Chen datang, aura Lin Xin segera mengalami perubahan. Nyala api biru naik ke seluruh tubuhnya. Dengan mengangkat tongkat sihir di tangannya, dia segera meluncurkan 6 bola api ke arah Chen Yinger. Ke-6 bola api yang terhubung itu segera menyebar di udara dan kemudian mengelilingi Chen Yinger. Di sisi lain menghadapi serangan itu, Chen Yinger bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Hanya berdiri di sana dengan jarinya yang lembut menunjuk ke arah Maido, menembakkan cahaya putih ke dalam tubuhnya. Seketika tubuh Maido berubah menjadi beruang putih yang cukup besar. Beruang putih itu meraung dan penghalang cahaya biru tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, menyebar keluar untuk melindungi Chen Yinger. Selanjutnya dalam serangkaian ledakan, 6 bola api meledak pada penghalang tersebut. Melihatnya, Lin Xin dengan dingin bergumam, "Ingin menghentikan seranganku seperti itu? Kamu terlalu naif." Tetapi sebelum Lin Xin akan menyerang lagi, serangkaian gerbang cahaya muncul di belakang Chen Yinger. Gerbang yang indah berkilauan dengan cahaya yang aneh. Jika dihitung, itu ada 6 gerbang cahaya. Sedangkan tubuh Chen Yinger perlahan melayang di udara, menyebarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat di sekitarnya. Di sisi lain, Lin Xin tidak ingin terus menonton. Tongkat api di tangannya diarahkan ke depan dan sekali lagi menembakkan bola api ke arah Chen Yinger. Bola api ini berbeda dari sebelumnya. Itu secara bertahap membentuk sebuah tangan yang melaju dengan cepat. Sekali lagi menghantam penghalang cahaya. Dan dengan ledakan, penghalang itu hancur berkeping-keping. Tangan api juga menyebar. Hal ini bertujuan untuk meraih Maido yang berubah menjadi beruang salju. Di sana, Maido menunjukkan hasil pelatihannya. Di depan tangan api besar yang datang, dia tiba-tiba berbalik sebelum sosoknya bertambah besar, mencapai transformasi kedua. Kali ini, Maido kembali berubah menjadi makhluk dengan elemen es. Naga es yang mengerikan dengan ekornya yang besar dengan ganas menyapu tangan api tersebut. Dengan penampilan ini, Maido menjadi sangat kuat. Meskipun Lin Xin memiliki kendali sihir yang sangat baik, dia menunjukkan perlawanan yang sangat tangguh. Bahkan dalam upaya untuk mengendalikan bola api untuk memutar jauh, dia menyadari dengan terkejut. Gerbang cahaya ini juga dapat memadamkan bola api seolah-olah itu biasa. Bukankah ini gerbang pemanggilan binatang? Jantung Lin Xin tiba-tiba berdebar. Gerbang pemanggilan binatang merupakan sihir dari langkah ke-7. Tetapi dia belum pernah mendengar ada seorang summoner yang bisa mengeluarkan 6 gerbang sekaligus. Ini tidak baik. Lin Xin menunjukkan sedikit keraguan. Itu bukan karena dia yakin dia akan kalah. Hanya saja pada titik ini, selain meluncurkan beberapa sihir yang kuat, dia hampir tidak bisa mengganggu Chen Yinger. Saat Lin Xin menunjukkan keraguan ini, mantra sihir dari Chen Yinger akhirnya selesai. Dengan perlahan mengangkat bola kristal di tangannya, ke-6 gerbang menunjukkan pancaran cahaya yang luar biasa. Masing-masing memiliki tampilan yang berbeda, yaitu merah, biru, kuning, hijau, emas, dan hitam. Kemudian serangkaian raungan terdengar dari dalam gerbang tersebut. Binatang yang dipanggilnya mulai muncul satu persatu. Saat binatang ajaib ini keluar dari setiap gerbang, di sisi lain Lin Xin melihat dengan terkejut. Dia bahkan hampir mengakui kekalahannya. 6 binatang ajaib itu semua sama. Itu adalah naga bumi, dan masing-masing memiliki elemen yang berbeda. Apakah naga bumi ini nyata? Bahkan jika mereka memiliki 6 elemen yang sama, mereka tidak mungkin memiliki penampilan yang sama. Itu berarti ke-6 ini berasal dari sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Yinger. 6 naga bumi ini seharusnya telah mencapai tingkat ke-8. Yang artinya sebanding dengan seorang ahli di langkah ke-7. Selanjutnya, tepat setelah muncul, mereka berenam dipisahkan menjadi 6 titik untuk membuat formasi heksagonal dengan 6 warna. Apa yang mereka lakukan? Apakah ini sihir gabungan? Lin Xin benar-benar tercengang melihat pemandangan itu.
Sedangkan di sisi lain, Chen Yinger melayang di udara dengan menunjukkan senyum mengejek di wajah imutnya. Penampilannya pada Lin Xin menjadi penuh kejahatan. Dalam sekejap cahaya, Chen Yinger mendarat di tengah 6 naga bumi ini, mengangkat bola kristal tinggi-tinggi dan menggumamkan beberapa mantra. Kemudian 6 naga bumi segera mengangkat kepala mereka dan menyemburkan pancaran cahaya. 6 cahaya yang berkumpul di bola kristal menyatu menjadi bentuk pusaran air 6 warna. Melihat itu, Lin Xin dengan sedih berkata, "Yinger, kita ini teman, jangan terlalu berlebihan." Tepat pada saat ini, cahaya 6 warna ditembakkan menuju ke arah Lin Xin. Dengan sangat cepat, cahaya 6 warna itu mendarat langsung pada tubuhnya. Dipukul oleh cahaya 6 warna, Lin Xin segera memiliki tampilan yang aneh. Yang terlihat hanyalah fluktuasi 6 warna itu, saat tubuhnya membeku seperti patung. Di sisi lain, dengan lambaian tangan Chen Yinger, ke-6 naga kembali ke dalam gerbang mereka masing-masing. Dan setelah melihat gerbang tertutup, Chen Yinger berkata kepada Maido, "Maido, balas dia yang sudah membulimu." Di sana, Maido berubah sekali lagi, kali ini berubah menjadi binatang ajaib berbentuk kanguru. Kemudian datang di depan Lin Xin. Maido dengan cepat memukuli beberapa kali pada tubuh Lin Xin yang sedang membeku. Seorang pria yang sebelumnya sombong menjadi sangat menderita. "Ini sakit sekali. Yinger, kamu sudah sangat kuat," ucap Lin Xin setelah hampir 10 menit dibukuli dan terlepas dari ikatan cahaya 6 warna. Di depan, Chen Yinger menjawab sambil tertawa, "Itu akibatnya karena kamu sudah berani mengejekku." Di luar arena, Long Hao Chen yang menyaksikan juga tertawa. "Baiklah, sudahi pertarungan kalian. Lin Xin, kamu sudah kalah. Yinger, apakah sihir pemanggilan ini kamu ciptakan sendiri? Aku belum pernah melihatnya." Chen Yinger dengan bangga menjawab, "Ya, aku ciptakan sendiri. Aku telah melakukan banyak upaya dan akhirnya berhasil. Naga bumi itu juga percobaan pertamaku. Dibuat dengan menggunakan kristal ajaib. Mereka sama seperti Maido, dapat berkembang saat kekuatanku meningkat." Penjelasan Chen Yinger mungkin terdengar sederhana, tetapi orang lain yang mendengarnya akan sangat terkejut. Ini merupakan 6 naga bumi dari elemen yang berbeda yang dibuat dari kristal ajaib. Dengan kata lain, Chen Yinger tidak hanya bisa memanggil, tetapi juga bisa menciptakan binatang sendiri. Kemudian, Chen Yinger kembali melanjutkan, "Aku adalah gadis suci spiritual. Dan setelah menjadi dewa yang dipilih, aku memperoleh kemampuan peningkatan jiwa. Selama aku mau, aku bahkan bisa memberikan jiwa ke dalam sebuah batu." Mendengarkan penjelasannya, semua orang menjadi tercengang. Kemampuan Chen Yinger sebagai gadis suci spiritual mungkin terdengar agak rumit, tetapi itu sangat luar biasa. Setelah merenung untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen lalu berkata, "Yinger, kemampuanmu luar biasa, tetapi waktu sihirmu itu agak lambat. Jika itu dapat dipercepat, semuanya akan menjadi sempurna. Dan juga, apa yang terjadi jika mereka mati? Apakah kamu bisa membangkitkan mereka kembali?" Mendengar itu, Chen Yinger memikirkannya beberapa saat. Kemudian dia menjawab, "Waktu mantraku bukanlah masalah. Aku dapat menemukan cara untuk mempersingkat. Yang jadi masalah mereka tidak bisa mati. Karena jika mereka mati, semua upaya sebelumnya akan menjadi sia-sia dan hanya bisa memulainya dari awal." Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus berusaha dengan baik. Aku percaya kemampuan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan." Mendengarnya, Chen Yinger menanggapi dengan bangga. "Tentu saja, aku juga bagian dari pasukan secerca cahaya." Di depan, Long Hao Chen tersenyum dan kembali berkata, "Baiklah, semuanya mari kita berlatih beberapa taktik pertempuran." Chen Yinger mengangguk, tetapi senyum bangga di wajahnya menghilang. Itu digantikan dengan kesedihan yang terlihat di matanya. Long Hao Chen jelas melihat itu. Dengan tenang dia mencoba menghibur. "Yinger, jangan khawatir. Dia pasti akan baik-baik saja." Mendengar itu, Chen Yinger menjawab, "Tetapi dia sudah lama tertangkap. Apakah dia akan baik-baik saja?" Sedangkan di sisi lain, Lin Xin berkomentar, "Bukankah kamu sudah menolak Yang Wenju selama ini? Kenapa kamu sangat khawatir ketika dia tertangkap?" Chen Yinger terdiam dan setelah beberapa saat dia menjawab dengan suara rendah, "Aku sudah mengenalnya sejak masih kecil. Saat itu kita sudah dijodohkan. Tetapi karena beberapa masalah, aku selalu mengabaikannya.
Mendengar itu, Lin Xin kembali berkata, "Karena kamu sudah mengabaikannya, mengapa kamu menjadi begitu gelisah sekarang?" Chen Yinger segera menjawab dengan tidak senang. "Apakah menurutmu semua orang tidak peka sepertimu? Walaupun aku mengabaikannya, bukan berarti aku tidak peduli." Di sisi lain, Wang Yuanyuan menanggapi, "Gadis bodoh yang bertingkah sangat tangguh. Jangan khawatir, kami pasti akan berusaha keras untuk menemukannya." Chen Yinger kembali menjawab sambil menangis, "Aku harap dia masih hidup. Aku pasti akan memaafkannya jika dia kembali." Di samping, Long Hao Chen bertanya setelah merenung sejenak, "Yinger, apakah ada kantor pedagang Yuye di dekat sini?" Mendengar pertanyaan itu, mata Chen Yinger langsung berbinar. "Benar, kita bisa meminta informasi dari mereka. Pasti ada kantor pedagang Yuye di dekat sini. Biarkan aku pergi untuk mencari mereka." Setelah mengatakan ini, dia segera berlari dengan terburu-buru. Tetapi itu dihentikan oleh Long Hao Chen. "Yinger, tenanglah. Sekarang kita perlu melakukan beberapa latihan pertempuran. Kami akan menjalani ujian sambil mencari informasi. Bukankah kamu pernah mengatakan kamu punya cara untuk melawan domain kakekmu?" Di sana, Chen Yinger yang sudah tenang segera menjawab, "Domain miliknya dapat meningkatkan binatang yang dia panggil. Sedangkan dengan kemampuanku dapat melemahkan binatang lawan untuk waktu yang singkat." Di samping, Wang Yuanyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yinger, binatang apa milik kakekmu? Aku yakin kita pasti bisa mengalahkannya." Mendengar itu, Chen Yinger menjawab dengan serius, "Bagaimana bisa semudah itu? Coba kalian pikirkan, kenapa benteng 1000 binatang kita tetap bisa bertahan selama ini? Itu karena gelombang binatang yang kita panggil lebih banyak daripada iblis. Bahkan 8 dewa iblis itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh kakekku. Menang melawannya pasti akan sangat sulit. Kami hanya bisa mengulur waktu sebanyak mungkin. Selama kita bertahan cukup lama, kita akan membuktikan kekuatan kita yang cukup kepada kakek." Waktu berlalu. Pagi hari berikutnya, kelompok Long Hao Chen terlihat menunggu dengan tenang. Tentu saja mereka sedang menunggu kembalinya Han Yu dan Sima Xian. Pada hari sebelumnya, Chen Yinger sudah berjanji untuk melakukan ujian pada sore ini. Jika bukan karena terburu-buru untuk menyelamatkan Yang Wenjo, mereka bisa melakukannya dengan lebih mudah. Kantor pedagang Yuye juga telah menghubungi Long Hao Chen. Mereka setuju untuk menyelidiki keadaan kelompok Yang Wenjo. Pada saat yang sama, Long Hao Chen juga mendengar informasi lain. Setelah Ah Bao memimpin pengepungan saat itu, Yuye membatalkan pertunangan mereka setelah kembali ke dalam wilayah iblis. Dan dari apa yang dikatakan, sejak saat itu, Ah Bao kembali memasuki pelatihan tertutup, berencana untuk meningkatkan kekuatannya. Sepotong berita ini tidak dipikirkan oleh Long Hao Chen. Saat ini, Chen Yinger berkata, "Kapten, mereka tidak akan punya waktu untuk beristirahat jika mereka tidak segera datang." Di sampingnya, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. "Semuanya bersiaplah untuk menghadapi kepala kuil Chen tanpa mereka berdua. Ujian ini tidak dapat ditunda, dan kami juga harus menunjukkan hasil latihan kita." Tepat pada saat ini, titik emas kecil terlihat sangat jauh di langit, dan itu mendekat dengan sangat cepat. Bukankah itu merupakan Raja Bintang? Raja Bintang yang gagah membawa 2 orang di punggungnya. Han Yu duduk di depan dengan Sima Xian di belakang. Dengan kembalinya Sima Xian, itu berarti semua anggota pasukan mereka akhirnya bersatu kembali. Melihat itu, wajah tampan Long Hao Chen menjadi memerah karena kegembiraan. "Sima Xian dan Han Yu, kalian kembali tepat waktu. Pasukan kami akhirnya bersatu kembali." Saat Raja Bintang mendarat di tanah, Sima Xian segera melompat turun, berlari dan segera memeluk semua orang. Dan setelah semuanya merasa tenang, Lin Xin berkata, "Kalian benar-benar lambat. Hampir saja kita akan melawan kepala kuil tanpa kalian." Mendengar kata-kata itu, Han Yu segera bereaksi, "Lambat? Itu lambat bagimu. Lihatlah Raja Bintang yang sangat kelelahan. Dia telah terbang dengan kecepatan penuh selama ini dan sudah mencapai batasnya. Jika ini masih terasa lambat, maka salahkan Sima Xian. Dia sangat berat, selain itu dia juga sangat berisik. Untung saja Raja Bintang tidak pemarah, kalau tidak dia pasti sudah dibuang di jalan." Mendengar penjelasannya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Long Hao Chen mendekat ke samping Raja Bintang.
membelai kepalanya dan memasukkan beberapa esensi cahaya untuk menenangkan tubuhnya yang sangat lelah. Raja Bintang, terima kasih bantuanmu. Mendengar itu, Raja Bintang mengangkat kepalanya sedikit, memberikan tampilan yang hangat. Long Hao Chen menunjukkan senyuman dan kembali berkata, "Baiklah, sekarang kamu harus istirahat." Di depannya, Raja Bintang mengangguk, dan dalam sekejap dia berubah menjadi cahaya bintang dan kemudian menghilang. "Bukankah kita ada ujian? Di mana itu? Ayo pergi, sekarang kita sudah di sini." Sima Xian berbicara dengan suara keras. Niat bertarung yang memancar di dalam dirinya menyebabkan yang lain merasakan gelombang darah mereka. Di sisi lain, Lin Xin tertawa terbahak-bahak. "Ujian akan dilakukan sore hari. Kenapa kamu terburu-buru?" Di samping, Long Hao Chen juga tertawa. "Semua orang telah berkumpul. Mari kita mengenal masing-masing tingkat kultivasi kita untuk mempermudah memahami satu sama lain." Kemudian masing-masing menyebutkan tingkat kultivasi mereka. Lin Xin, Wang Yuanyuan, dan Han Yu mereka berada di langkah ke-7 tingkat ke-5. Sedangkan Sima Xian langkah ke-7 tingkat ke-3. Untuk Chen Yinger dia berada di langkah ke-7 tingkat ke-4. Dan Cai Er karena kehilangan ingatan dia tidak terlalu fokus menaikkan kultivasi. Jadi saat ini dia masih berada di langkah ke-7 tingkat ke-6. Dan sekarang giliran Long Hao Chen yang menjawab. "Aku masih belum menghitung peringkatku. Mungkin energi spiritualku berada di antara 40.000 sampai 50.000. Yang kira-kira sama dengan tingkat ketiga dari langkah ke-8. Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, semua orang saling memandang dengan terkejut. Meskipun mereka tahu kultivasi Long Hao Chen pasti telah menembus langkah ke-8. Dari apa yang baru saja dia katakan, energi spiritual internal sudah mencapai 50.000. Celah ini terlalu besar. Mendengar jawaban dari Long Hao Chen, Sima Xian berkata sambil tertawa. "Energi spiritualku mungkin yang paling rendah. Tetapi jika dibandingkan dengan kapten, jarak kita semua sama besarnya." Memang benar, jarak mereka dengan Long Hao Chen sangatlah jauh. Saat ini, Long Hao Chen berkata dengan tenang, "Yinger, dari apa yang kamu ceritakan tentang binatang milik kakekmu, aku rasa Hao Ye dapat membatasinya. Setelah kita melewati ujian ini, kita akan berdiskusi tentang 2 tahun ini. Untuk saat ini, mari kita pulihkan energi kita terlebih dahulu." Setelah kalimatnya terdengar, semua orang mengangguk dengan semangat. Waktu terus berlalu. Akhirnya, waktu ujian telah tiba. Saat ini, di dalam arena latihan, kedua pintu masuk dibuka. Chen Hongyu perlahan berjalan dari pintu masuk timur. Dia mengenakan gaun putih, memberikan tampilan yang sangat santai. Sesuai permintaan Long Hao Chen, Chen Hongyu tidak menggunakan peralatan apapun pada ujian hari ini. Meskipun kapasitasnya sebagai kepala kuil, dia tidak pernah meremehkan kelompok Long Hao Chen. Sebaliknya, dia menganggap pasukan mereka sebagai lawan yang layak. Meskipun mereka masih sangat muda, mereka telah menghasilkan keajaiban lebih dari 1 kali. Dan dia juga secara pribadi mengakui, dengan membunuh 3 Dewa Iblis dan menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius, bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi, pada hari ini, Chen Hongyu bersiap untuk memberi anak-anak muda ini pelajaran yang baik apapun yang terjadi, sehingga mereka dapat berlatih dalam kultivasi yang tenang. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap lembut pada mereka. Kali ini, Chen Hongyu dihadapkan dengan pasukan secercah cahaya yang terdiri dari 7 anggota. Masuk perlahan dari pintu masuk barat tidak terlambat sama sekali. Di atas kursi penonton, Sansui sudah duduk sejak lama. Dengan tenang dan sangat santai, dia memiliki pemahaman tentang kekuatan suaminya. Dia tidak percaya anak-anak muda ini dapat mengalahkannya. Di sana juga ada Zhang Fang yang duduk di samping Sansui. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri tentang peluang kelompok Long Hao Chen, dia berharap agar mereka dapat bertahan untuk waktu yang lama. Saat ini dalam sekejap cahaya, mata Long Hao Chen berkilau cemerlang. Apakah semua orang sudah siap? Mendengar itu, semua orang secara bergantian mengangguk ke arah Long Hao Chen. Kemudian dia kembali berkata, "Baiklah, kita lanjutkan ujian kita." Berdiri di depan mereka, Chen Hongyu merasakan niat bertarung dengan sangat jelas. Saat Long Hao Chen memimpin kelompoknya, Chen Hongyu samar-samar bisa merasakan sikap mereka yang suram dan dalam. Sikap yang sama sekali tidak terduga dan itu sudah sangat mengagumkan.
kekuatan pasukan berpadu dengan baik, kekuatan penindas yang tangguh, dan semangat bertarung yang kuat telah meningkatkan moral mereka pada puncak tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, mereka pasti akan menampilkan 100% kekuatan mereka saat bertarung. Tidak heran Long Hao Chen memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dan juga tidak heran mereka telah berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Melihat ini, Chen Hongyu bahkan mulai meragukan keputusannya sendiri. Dia melihat secara pribadi perubahan Chen Yinger bersama dengan rekan-rekannya. Kekuatan luar biasa, tekad dan energi yang baru saja dia tunjukkan tidak pernah muncul di masa kultivasinya. Sekarang Chen Yinger menjadi tidak seperti anak kecil, tetapi seorang pemburu iblis yang menghadapi kekuatan iblis. Bahkan Chen Hongyu merasa seolah-olah dia tidak bisa mengenalinya. Pada kursi penonton, San Sui juga tampak terkejut. Anak-anak ini benar-benar luar biasa untuk benar-benar meningkatkan moral mereka dengan metode seperti itu. Di samping, Zhang Fang menunjukkan senyum tipis. Senior, keunggulan mereka tidak terbatas pada itu. Anda akan segera melihatnya. Aku percaya pada mereka, Kapten Long tidak pernah membuat keputusan yang tidak pasti. Mendengar itu, San Sui bertanya dengan beberapa keraguan. Jangan bilang kamu benar-benar percaya mereka dapat mengalahkan suamiku. Zhang Fang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kekuatan apa yang dicapai kepala Chen. Tetapi aku yakin kelompok Long Hao Chen pasti tidak akan mudah untuk dikalahkan. Itulah janji yang dia berikan pada Chen Yinger dan juga seluruh pasukan mereka. Mendengar itu, San Sui tersenyum. Bagus, mari kita tunggu dan lihat saja. Keajaiban macam apa yang akan mereka hasilkan. Saat ini, pintu kedua sisi arena latihan menutup secara bersamaan. Dengan memimpin di depan, Long Hao Chen melangkah maju dengan hormat berkata, "Salam Kepala Kuil Chen. Kami merasa sangat terhormat menerima ujian darimu." Di depan, Chen Hongyu menjawab dengan tenang. "Tidak perlu terlalu formal. Itu merupakan kesepakatan kita. Selama kalian bisa mengalahkanku, Yinger bebas melakukan apa yang dia suka di masa depan. Tetapi jika kalian kalah, Yinger tetap di sini dan tidak pernah akan kembali dalam pasukanmu." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk ringan. "Senior, bisakah kita mulai sekarang?" Di depan, Chen Hongyu tersenyum. "Baiklah, ayo kita mulai."